Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini kita akan membahas tentang operasi pada matriks, yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman semua, jadi kali ini kita akan membahas tentang operasi pada matriks. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi matriks, jenis-jenis matriks, dan sebelum-sebelumnya lagi teman-teman kita sudah membahas tentang operasi, tapi operasi pada fungsi. Jadi kali ini operasi pada matriks ya. Jadi pada operasi pada matriks itu ada 3. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, dan perkalian teman-teman. Jadi tidak ada pembagian ya. Nah yang pertama langsung saja kita masuk pada poin yang pertama tentang penjumlahan. Oke. Jadi dua matriks dapat dijumlahkan jika ordo kedua matriks tersebut sama, yang mana bentuk operasinya adalah dengan menjumlahkan elemen-elemen yang terletak pada kedua matriks tersebut. Oke, sebagai contoh ya, jadi langsung saja kita masuk pada contoh supaya kita bisa memahami dari definisi ini. Diketahui matriks A yakni minus 2, 5, 6, 7 dan matriks B sama dengan minus 3, 8, minus 5, 9. Tentukan A tambah B dan B tambah A. Oke, pengertian matriks tadi dikatakan bahwa dua buah matriks dapat dijumlahkan ketika ordo kedua matriks tersebut sama. Jadi ini kedua ordonya sama ya, yakni matriks A itu ordonya 2 kali 2, matriks B itu ordonya 2 kali 2 juga. Kalau misalkan ada yang matriks A ordo 3 kali 2, sementara matriks B itu ordonya 4 kali 2, maka itu tidak bisa dioperasikan ya, tidak bisa dijumlahkan. Oke. Jadi baik teman-teman, langsung saja kita selesaikan matriksnya ya. Oke, bagian yang pertama adalah A itu matriks A ditambah matriks B. Oke, baik teman-teman. Jadi kita masukkan dulu matriks A, yakni matriks A itu adalah minus 2, 5, 6, 7. Sementara matriks B berarti sini kita tambah ya. Matriks B itu minus 3, 8, minus 5, 9. Nah, teman-teman, jadi kita perhatikan ya, posisi yang sama kita jumlahkan dengan posisi yang sama tadi ya. Misalkan ini baris pertama kolom pertama, kita harus jumlahkan dengan baris pertama kolom pertama juga. Berarti minus 2 ditambah minus 3. Kenapa double? Ya, ini ada penjumlahan dulu, kemudian tandanya minus 3. Oke, selanjutnya 5 tambah 8, kemudian 6 tambah minus 5, selanjutnya 7 ditambah 9. Oke, bisa teman-teman ya. Ini matriksnya masih materi yang mudah. Minus 2 tambah minus 3 hasilnya adalah minus 5. 5 tambah 8, 13. 6 tambah minus 5 itu positif 1. Dan 7 tambah 9 adalah 16. Oke, selesai teman-teman untuk bagian A. Selanjutnya untuk bagian B kita tulis di samping saja ya teman-teman. Oke, jadi bagian B itu adalah matriks B ditambah matriks A. Baik, karena matriks B duluan, kita ambil dulu anggota dari matriks B. Minus 3, 8, kemudian minus 5, 9. Kemudian kita tambah. Oke, kita tambah dengan matriks A. Matriks A itu minus 2, 5, 6, 7. Oke. Kemudian sama yang tadi, minus 3 ditambah minus 2. Kemudian di sini 8 tambah 5. Kemudian minus 5 tambah 6, 9 ditambah 9 tambah 7. Oke.
Minus 3 ditambah minus 2 itu hasilnya adalah minus 5, 8 tambah 5 itu 13, kemudian minus 5 tambah 6 itu 1, 9 tambah 7 itu 16. Oke, selesai teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang bisa disimpulkan teman-teman? A tambah B itu hasilnya minus 5, 13, 1, 16. Sementara matriks B tambah A itu juga minus 5, 13, 1, 16. Ketika A ditambah B dan B ditambah A itu akan menghasilkan nilai matriks yang sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan ya, jika matriks A ditambah B, maka akan sama hasilnya jika matriks B ditambah A. Atau ini disebut sebagai sifat komutatif ya. Jadi ini namanya komutatif. Oke, baik teman-teman ya. Jadi ini sifat yang pertama pada penjumlahan, yakni sifat komutatif. Jadi teman-teman, selain sifat komutatif pada penjumlahan, ada lagi namanya sifat asosiatif, yang mana bunyinya adalah jika ada 3 buah matriks ya, ada matriks P ditambah dengan matriks Q, kemudian ditambah lagi dengan matriks R, maka itu sama saja dengan matriks P ditambah ini ya. Jadi letaknya itu sama teman-teman. Nah, ini P tambah Q dalam kurung ya, kemudian ditambahkan dengan R, kemudian P ditambah dalam kurung Q tambah R. Nah, kalau misalkan ini dihasilkan, maka akan dijumlahkan maksudnya ya, maka akan menghasilkan nilai matriks yang sama. Oke, selanjutnya adalah sifat identitas. Nah, untuk identitas saya akan memberikan contoh ya, misalkan diberikan sebuah matriks A, yang mana matriks A itu adalah 5, 1, 3, 2, dan matriks O elemen-elemennya itu adalah 0, 0, 0. Jadi semua elemennya itu adalah 0. Jadi matriks 0 ya. Jadi matriks 0 ada matriks A dijumlahkan dengan matriks 0. Nah, pertanyaannya adalah tentukan A tambah O. Jadi matriks A ditambah dengan matriks O, dan bagian B itu matriks O ditambah dengan matriks A. Baik teman-teman semua, jadi langsung saja ya. Ini matriks A ditambah dengan matriks O, yang mana matriks A itu 5, 1, 3, 2, dan matriks O itu 0, 0, dan 0. Hasilnya itu adalah matriks A itu sendiri. Coba kita lihat ketika matriks O ditambah dengan matriks A. Ya. Nah, ini matriks O, dan kemudian matriks A itu 5, 1, 3, 2. Nah, kalau kita jumlahkan teman-teman matriks 0 dengan ini, maka akan menghasilkan dirinya sendiri atau menghasilkan dari matriks A itu. Artinya apa? Karena ini adalah identitas. Dikatakan bahwa identitas itu 0 merupakan identitas dari sebuah penjumlahan. Ketika matriks A dijumlahkan dengan matriks 0, maka akan menghasilkan dari matriks A itu sendiri. Jadi kesimpulannya teman-teman, jika A adalah sembarang matriks berordo M kali N dan O matriks 0 berordo M kali N, maka berlaku A ditambah O sama dengan O ditambah A. Matriks A ditambah matriks O ya. Matriks O dapat dikatakan sebagai, dan matriks 0 ya, ini matriks 0 maksudnya, kalau ini tadi O, yang mana matriks O tadi matriks 0 ya. Oke, jadi ini matriks 0 dapat dikatakan sebagai elemen identitas penjumlahan pada matriks. Oke, baik teman-teman, selanjutnya untuk pengurangan matriks didefinisikan bahwasanya A kurang B sama dengan A ditambah minus B. Jadi maksudnya apa ya? Jika matriks A dikurang dengan matriks B,
itu didefinisikan sebagai matriks A ditambahkan dengan lawan dari matriks B. Jadi makanya ini ada minus teman-teman ya. Jadi kalau misalkan A ditambah minus B itu sama saja dengan A kurang B. Oke, langsung saja ya kita masuk pada contoh. Jadi matriks A itu 3, 2, 5, 1 dan matriks B itu minus 1, 6, minus 4, 7 dan ada matriks C 0, minus 3, 9, 2. Yang akan ditentukan adalah A dikurang B, matriks B kurang A, kemudian matriks C A kurang B, kemudian dikurang C, kemudian matriks D A dikurang matriks B kurang C. Jadi kita dahulukan yang di dalam kurungnya teman-teman kalau seperti ini. Nah sekarang kita langsung saja ke penyelesaian nomor ke bagian A. Jadi matriks A itu adalah 3, 2, 5, 1, kemudian akan dikurang dengan matriks B yaitu minus 1, 6, minus 4, dan 7. Oke, jadi ini kita langsung saja teman-teman ya. Kita tidak perlu satukan. Oke, jadi di sini 3 dikurang minus 1 kurang ketemu minus itu hasilnya jadinya adalah plus ya. Berarti jadinya 3 tambah 1. Oke, 4 ya. Jadi kemudian 2 dikurang 6 itu minus 4. Selanjutnya 5 dikurang minus 4. Kurang ketemu minus jadi plus. Jadinya adalah 9. 1 dikurang 7 adalah minus 6. Oke, sudah selesai untuk matriks A dikurang B. Selanjutnya adalah matriks B dikurang matriks A, yaitu matriks B itu minus 1, 6, minus 4, dan 7. Kemudian akan dikurang dengan matriks A, yaitu 3, 2, 5, dan 1. Oke, baik. Langsung saja, minus 1 dikurang 3 itu hasilnya minus 4. Oke, 6 dikurang 2 juga hasilnya 4, minus 4 dikurang 5 itu minus 9, dan 7 dikurang 1 hasilnya adalah 6. Oke, selesai teman-teman. Nah, sekarang bisa kita lihat ya, matriks A dikurang B itu hasilnya 4, minus 4, 9, dan minus 6, dan matriks B kurang A itu hasilnya minus 4, 4, minus 9, dan 6. Artinya bisa disimpulkan bahwa kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya matriks A dikurang B itu tidak sama dengan matriks B kurang A. Artinya sifat komutatif tidak berlaku ya. Jadi sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan. Seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena hasilnya berbeda pada saat A dikurang B dengan B dikurang A. Seperti itu teman-teman ya. Nah, coba kita lihat pada yang ini, A kurang B dikurang C dan A kurang B dikurang C. Apakah berlaku sifat asosiatif atau tidak? Mari kita buktikan ya. Kalau penjumlahan kan berlaku ya. Baik teman-teman, jadi di sini sudah ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Jadi langsung saja ya. Kita selesaikan yang di dalam kurung, berarti ini jadinya 3 tambah 1, 4, 2 dikurang 6 minus 4, 5 tambah 4, 9, 1 kurang 7 itu minus 6. Oke, kemudian kita kurangkan dengan matriks C, berarti 0, minus 3, 9, 2. Oke, 4 dikurang 0 itu hasilnya 4, minus 4 dikurang minus 3. Jadi ini kurang ketemu minus jadi plus, berarti minus 4 ditambah 3 itu minus 1. 9 dikurang 9 hasilnya 0, minus 6 dikurang 2 itu minus 8. Oke, jadi ini hasilnya ya teman-teman. Sebentar kita bedakan ketika matriks A dikurang matriks B dikurang C. Oke. Jadi kita selesaikan yang di dalam kurung. Berarti kita tulis saja ini 3, 2, 5, 1. Sementara matriks B dan C kita satukan. Ini matriks B itu minus 1. Kemudian kita kurang dengan C. Berarti minus 1 dikurang 0. Kemudian 6. Ini ya, 6 dikurang
minus 3 berarti 6 tambah 3. Selanjutnya minus 4. Ya, ini minus 4 teman-teman. Dikurang 9. Kemudian 7 dikurang 2. Ya, jadi kenapa ini plus teman-teman? Karena 6 ya dikurang, ini pengurangan, minus 3. Kurang ketemu minus itu jadi plus. Nah, selanjutnya adalah 3, 2, 5, 1. Ini dari soal. Kemudian ini kita hasilkan. Minus 1 kurang 0 itu minus 1. 6 tambah 3, 9. Minus 4 kurang 9 itu minus 13. Dan 7 kurang 2 itu 5. Oke, selanjutnya adalah kita selesaikan teman-teman yang ini. Ya, 3 dikurang minus 1 itu minus 1 dikurang 1 itu 4. Selanjutnya 2 dikurang 9 itu minus 7. Kemudian 5 dikurang minus 13, kurang ketemu minus jadi plus, berarti 5 tambah 13 itu 18. Kemudian 1 dikurang 5 itu minus 4. Oke, coba teman-teman bisa lihat ya. Yang ini hasilnya adalah 4 minus 1, 0 minus 8. Sementara ini 4 minus 7, 18 minus 4. Artinya kesimpulannya bisa disimpulkan ya teman-teman, bahwasanya A dikurang B kurang C tidak sama dengan A dikurang B kurang C. Bisa dikatakan bahwa di sini tidak berlaku sifat asosiatif pada pengurangan matriks. Jadi tidak berlaku ya teman-teman. Seandainya A kurang B kurang C sama dengan A kurang B kurang C, maka itu berlaku sifat asosiatif. Jadi ini bisa dilihat ya teman-teman, yang didahulukan diselesaikan itu yang di dalam kurung dulu. Ini ya. Maka untuk pengurangan sifat asosiatif tidak berlaku kecuali untuk penjumlahan. Kalau penjumlahan, komutatif, asosiatif, dan identitas itu berlaku. Sementara untuk pengurangan sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku. Begitupun juga dengan identitas ya. Jadi kalau identitas seperti ini teman-teman, A dikurang matriks 0 tidak sama dengan matriks 0 dikurang A. Oke, sekiranya itu saja teman-teman untuk pembahasan kita terkait operasi operasi pada matriks. Jadi untuk video yang ini kita membahas saja dulu tentang penjumlahan dan pengurangan. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian matriks ya. Nah, teman-teman, sebagai bahan latihan di rumah ya, ini diketahui matriks A 3, 1 sama dengan contoh pengurangan yang tadi ya. Matriksnya 3, 1, 5, 1. Matriks B itu minus 1, 6, minus 4, 7. Dan matriks C itu 0, minus 3, 9, 2. Nah, sekarang teman-teman coba buktikan bahwasanya A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah B tambah C. Jadi diselesaikan dulu yang di dalam kurung, kemudian yang di luar ya. Oke. Jadi hasilnya nanti hasil akhir antara ini dan yang ini itu sama teman-teman. Oke deh, selamat belajar dari rumah. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih ya, dan sampai jumpa pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.